Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang bab yang berjudul mengatasi permasalahan kepemimpinan. Saya Devina Alifia Fadila dan rekan saya. Ada 5 faktor yang akan menyebabkan terjadinya munculnya masalah dalam kepemimpinan. Yang pertama ialah kurangnya rendah hati. Yang kedua adalah berpikir secara emosional. Yang ketiga ialah menghindari konflik. Yang keempat, mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Dan yang terakhir adalah tidak percaya kepada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Laksmi Fitriani akan menjelaskan tentang beberapa jenis-jenis masalah dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu visi yang kurang jelas. Seorang pemimpin harus bisa menetapkan visi jangka panjang dan memastikan tim juga memiliki visi yang sama. Dengan adanya visi yang sudah jelas, seorang pemimpin dapat merencanakan langkah-langkah ke depannya dengan penuh pertimbangan yang tepat. Seorang pemimpin sejati dapat menciptakan visi untuk masa depan perusahaannya yang mampu memberikan semangat untuk para karyawannya, juga dapat membuat mereka bekerja keras dan berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Zaman sekarang, terutama para milenial, mereka berpendapat bahwa pekerjaan mereka tidak sekedar hanya gaji yang mereka terima, melainkan juga dapat berkontribusi untuk hal-hal yang lebih baik. Yang kedua, yaitu manajemen waktu yang buruk. Tanda-tanda seorang pemimpin yang memiliki manajemen waktu yang buruk, yaitu yang pertama, sering terlambat, suka menunda-nunda pekerjaan, dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline yang ditetapkan. Seorang pemimpin yang baik dapat dan bisa mengelola waktu baik internal maupun eksternal, karena kesuksesan seorang pemimpin tidak lepas dari manajemen yang baik. Yang ketiga yaitu tidak pandai berkomunikasi. Seorang pemimpin dituntut untuk bisa membangun komunikasi yang baik, tidak hanya berdiam diri saja maupun tidak mau berkomunikasi atau bersosialisasi. Sebab akan ada banyak masalah jika seorang pemimpin tidak pandai dalam berkomunikasi. Misalnya akan terjadi miscommunication dengan timnya sendiri, dan juga akan kesulitan dalam membujuk konsumen untuk bekerja sama. Yang keempat yaitu kurangnya review dan evaluasi. Masalah kepemimpinan yang keempat yaitu adalah pembiaran. Misalnya, seorang pemimpin melihat karyawannya melakukan kesalahan yang kecil, tetapi hanya didiamkan saja dengan harapan akan sadar sendiri dengan kesalahannya. Namun tidak semua karyawan bisa sadar atas kesalahan yang mereka perbuat. Jika karyawan tersebut tidak sadar atas kesalahannya, maka seorang pemimpinlah yang akan menjadi sasaran keluhan dan komplain dari karyawan lainnya. Pemimpin harus bisa menyelamatkan karyawannya. Jika ada karyawan yang berpotensi mengganggu produktivitas karena kesalahan kecil saja, maka seorang pemimpin harus bisa menegurnya. Dengan demikian, karyawan tersebut akan paham atas apa yang ia perbuat dan efek negatif apa dari perbuatannya terhadap perusahaan. Yang kelima yaitu kesalahan kaderisasi. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin baru, atau yang biasa kita kenal disebut dengan kaderisasi. Misalnya seorang pemimpin tentu membutuhkan sejumlah supervisor atau manajer. Mereka perlu dilatih agar mampu membantu dalam memimpin anak buahnya. Pilihlah karyawan yang bisa dan memiliki kompetensi dan karakter yang lebih baik dari karyawan lainnya. Namun bukan berarti seorang pemimpin dapat melepaskan semua tanggung jawab kepada anak buahnya. Kelima adalah kesalahan kaderisasi. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang dapat mencetak pemimpin-pemimpin baru, atau yang biasa disebut dengan kaderisasi. Misalnya seorang pemimpin tentu membutuhkan sejumlah supervisor atau manajer. Mereka perlu dilatih agar mampu membantu dalam memimpin anak buah. Pilihlah karyawan yang memiliki kompetensi dan karakter yang lebih baik dari karyawan lainnya. Namun bukan berarti seorang pemimpin dapat melepaskan semua tanggung jawab kepada anak buahnya. Walaupun karyawan tersebut memiliki kompetensi di atas karyawan yang lain, tentunya karyawan tersebut masih tetap harus dalam bimbingan. Yang berikutnya adalah pemecahan masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu
permasalahan, mencari sebuah solusi dan alternatif untuk memecah masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat terselesaikan. Dalam menjalankan kepemimpinan, pemimpin atau leader akan menghadapi kesulitan-kesulitan dan masalah. Sebagai pemimpin, dia harus mampu memecahkan masalah tersebut. Inilah yang disebut leadership problem solving. Pemimpin yang tidak akan lari dari masalah tetapi berusaha memecahkan masalah atau solve the problem. Pemimpin harus mampu memecahkan setiap masalah yang timbul. Biasanya pemimpin akan menggunakan pengalamannya dalam mengambil keputusan. Pemimpin akan belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalunya, mempelajari dan kemudian memperbaikinya. Langkah-langkah pemecah masalah secara umum adalah: yang pertama, melihat permasalahan dari berbagai sisi. Yang kedua, menemukan penyebab permasalahan. Yang tiga, temukan apa saja hal-hal yang akan membantu kita dan juga hal-hal yang membuat sulit. Dan yang terakhir, melihat pemecahan masalah dari sisi kita dan juga sisi lain yang terlibat, misalnya rekan kerja, vendor, pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya, pemimpin yang mampu mengatasi masalah sangat diperlukan dalam menjalankan kepemimpinan yang baik. Itulah pemecahan masalah. Terima kasih. Itulah pemecahan masalah. Di sini terdapat struktur tahap-tahapan dalam problem solving cycle.